Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru sekalian? Bagi yang mendaftar P3K, sebentar lagi ujian untuk tahap 2 ya. Insya Allah sekitar April ya, Bapak Ibu Guru akan ujian untuk yang terdata di Dapodik atau yang umum ya. P3K tahap 2 nanti. Jadi sebaiknya Bapak Ibu Guru persiapkan dari sekarang belajarnya biar lama persiapannya, lumayan lama persiapannya, itu makin mantap Bapak Ibu nanti di nilainya. Baik, pada kali ini kita akan bahas mengenai soal bahasa Indonesia ya, persiapan P3K tahap 2 untuk bahasa Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya mau Bapak Ibu Guru klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu Guru, biar saya makin semangat untuk mengupload video-video terkait dengan prediksi soal-soal P3K. Baik, terima kasih sudah subscribe dan like Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke soal, saya ingin perlihatkan dulu beberapa chat dari teman-teman. Baru sempat lagi buat konten ya. Ya, jadi ini saya ambil hanya 4 saja ya, 2 lulusan PPG dan 2 yang memastikan diri lolos di P3K. Ini semua pesan sama saya ya Bapak Ibu, sambil belajar di YouTube saya. Assalamualaikum, alhamdulillah saya lulus, terima kasih ya Pak atas bimbingannya. Waalaikumsalam, alhamdulillah selamat Bu. Nah, terima kasih Pak, semoga besok ada kabar baik juga. Kemarin waktu mengisi studi kasus, saya ambil poin-poin penting saja. Kalau semua tidak cukup waktunya. Oke, dia sudah memastikan lulus di tanggal 23 Desember. Selanjutnya ada Ibu Jen. Ibu Jen ini juga sempat memesan soal dan studi kasus ya. Selamat malam Pak, terima kasih atas bantuannya. Syukur kepada Tuhan yang saya lulus PPG. Tuhan memberkati. Alhamdulillah, selamat Bu. Kemudian salah seorang ibu guru, dia guru TIK, dia memperlihatkan yang masuk perankingan di 86 orang ini ya. Jadi dari 350 mendaftar, saya masuk ke urutan 31. 86 orang yang diambil, jadi dia masuk di ranking 31. Sudah dipastikan dia bakal masuk untuk jurusan TIK. Dari guru TIK yang mendaftar di sini itu dia 350 orang. Kemudian yang ingin diambil adalah 86 orang. Sangat banyak informasinya Bapak Ibu. Dia ranking 31, jadi otomatis dia masuk. Sekali lagi makasih Pak, banyak Pak Guru. Jadi dia memesan e-book TIK kemarin. Kemudian ada juga ibu yang dengan suaminya ini, foto profilnya saya lupa semua ya namanya, saya lupa tulis. Tanggal 19 Desember kemarin, terima kasih banyak Pak Guru, berkat soal dari Bapak saya masuk perankingan nilai tinggi. Panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Soal dari Bapak bukan kaleng-kaleng, bayangan soalnya luar biasa. Alhamdulillah, amin, makasih dengan ucapan yang sama Bu. Jadi dengan ucapan yang sama, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Nah, itulah beberapa ucapan selamat untuk ibu-ibu guru ini yang sudah lolos baik PPG maupun P3K. Banyak ya, di video-video sebelumnya sudah saya tampilkan. Kemudian ini saya ambil 4 saja. Nanti kita bahas ginian saja, tidak sempat bahas soalnya. Lihat juga di komen-komen, alhamdulillah sangat positif komen-komennya Bapak Ibu. Jadi bagi yang tahap 2 silahkan pesan dari sekarang, belajar dari sekarang. Ini sudah lengkap untuk semua mapel umum. Insya Allah saya lengkapkan lagi nanti untuk SMK ya. Kemarin ada yang minta TKJ tapi belum ada TKJ. Ini juga sudah ada untuk khusus Kemenak. Jadi silahkan chat saya langsung di nomor yang ada di video ini Bapak Ibu. Jadi ada di deskripsi, ada di kolom komentar ya. Saya kadang heran masih ada teman-teman kita yang bingung harus ambil di mana nomornya. Mungkin mereka nontonnya videonya langsung skip. Jadi jangan skip video saya Bapak Ibu. Nanti rugi sendiri ya. Baik, kita langsung masuk
ke soal yang pertama terkait persiapan P3K Guru Bahasa Indonesia di tahap 2 nanti. Seorang guru menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk mengajarkan konsep debat kepada siswa. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu menganalisis argumen dengan kritis. Pengelolaan kelas yang tepat adalah siswa A. Menentukan sendiri topik debat dan memilih anggota kelompok sesuai kehendak masing-masing. B. Membuat kelompok secara acak lalu memilih topik debat yang ditentukan oleh guru. C. Memilih topik debat yang disediakan oleh guru lalu membuat kelompok sesuai pilihan topik. D. Menentukan sendiri kelompok lalu mengumpulkan argumen terkait topik yang sudah mereka pilih. Dan E. Memilih pasangan untuk menganalisis argumen debat kelompok lain yang sudah dibagi oleh guru. Saya kasih waktu sekitar 5 detik atau 10 detik. Silahkan Bapak Ibu Guru jawab dulu. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan pause videonya. Karena sangat ampuh kalau kita nonton sambil belajar ya. Kalau kita latihan-latihan juga. Baik, saya langsung perlihatkan jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C ya. Pembahasan dalam PBL, guru perlu memberikan topik yang relevan untuk memastikan pembelajaran terarah ya. Dengan membiarkan siswa memilih topik yang disediakan oleh guru, siswa tetap memiliki pilihan, namun dengan kontrol dari guru agar setiap kelompok fokus pada topik debat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini memudahkan guru dalam mengelola kelompok sesuai topik pilihan dan memastikan bahwa semua topik yang dipilih sesuai dengan materi yang diajarkan. Kita lihat opsi-opsinya. Menentukan topik sendiri. Jadi PBL itu guru yang menentukan topiknya, bukan siswanya ya Bapak Ibu. Kalau begini nanti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Topiknya bisa nyebar kemana-mana. Kemudian opsi B, membuat kelompok secara acak lalu memilih topik debat yang ditentukan oleh guru. Ini juga bagus, tapi opsi C masih lebih bagus. Karena memilih topik debat yang disediakan oleh guru. Kalau ini memilih topik debat yang ditentukan oleh guru. Sama ya. Guru lalu membuat kelompok sesuai pilihan topik. Nah, ini lebih terarah dibanding opsi B yang acak ini ya Bapak Ibu. Opsi D, menentukan sendiri kelompok lalu mengumpulkan argumen terkait topik yang sudah mereka pilih. Nah, ini siswa lagi yang memilih nih, bukan ditentukan oleh guru ya. Kemudian menentukan sendiri kelompok bisa jadi nanti kelompoknya homogen, tidak heterogen. Sedangkan yang ditekankan adalah kelompok heterogen ya Bapak Ibu. Yang diinginkan. Opsi E, memilih pasangan untuk menganalisis argumen debat kelompok lain yang sudah dibagi oleh guru. Nah, kalau dia memilih pasangan sendiri ya untuk menganalisis argumen debat kelompok lain, itu kurang mantap juga dibanding opsi C. Jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu share ya. Di akhir pembelajaran teks persuasif, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks persuasif dengan benar. Urutan pembelajaran yang tepat agar kegiatan pembelajaran lebih efektif dan interaktif adalah A. Mendengarkan penjelasan guru, mencermati contoh teks persuasif, membuat teks persuasif secara individu dan mempresentasikannya di depan kelas. B. Mencermati contoh teks, mengidentifikasi unsur kebahasaan secara berkelompok, mempresentasikan hasil analisis dan menerima penguatan dari guru. C. Mengamati teks persuasif, mengidentifikasi unsur kebahasaan secara individu dan menerima penguatan guru. D. Membaca teks persuasif, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil kerja, dan menerima penjelasan guru.
Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam kelompok, mendiskusikan dengan guru, membuat peta konsep, dan mengumpulkan pekerjaan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi soalnya sengaja saya buat HOTS tingkatan tertinggi ini ya. Jadi nanti pada saat ujian menemukan soal yang kesulitannya di bawah ini, itu akan sangat mudah mengerjakan soal-soalnya. Baik, jadi kita lihat jawaban terbaiknya. Jawaban terbaiknya ada di opsi B. Pembahasan pilihan B adalah urutan yang paling efektif karena dimulai dengan contoh teks yang memberikan peserta didik gambaran awal. Selanjutnya, mengidentifikasi unsur kebahasaan secara berkelompok memungkinkan interaksi yang mendalam, dan presentasi depan kelas memotivasi untuk memahami materi dengan lebih baik. Penguatan dari guru pada tahap akhir memberikan koreksi dan pemahaman tambahan. Nah, itulah jawaban yang terbaik. Mendengarkan penjelasan guru, sebaiknya guru itu tidak usah terlalu banyak berceramah lagi ya. Nah, lagian di sini dia membuat teks persuasif secara individu. Ingat, usahakan pilih yang berkelompok jika ada yang berkelompok seperti video-video sebelumnya. Opsi B, mencermati contoh teks, mengidentifikasi unsur kebahasaan secara berkelompok, mempresentasikan hasil analisis, dan menerima hasil penguatan dari guru. Jadi inilah yang terbaik ya. Opsi C, mengamati teks persuasif, mengidentifikasi unsur kebahasaan secara individu, dan menerima penguatan dari guru. Ini kurang bagus juga Bapak Ibu, karena di sini dia bekerjanya secara individu ya, tidak secara berkelompok, kemudian tidak ada presentasi juga, jadi agak kurang bagus. Opsi D, membaca teks persuasif, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil kerja, dan menerima penjelasan guru. Nah, lebih tepatnya adalah menerima atau guru memberikan penguatan ya. Hanya membaca saja itu lebih bagus mengidentifikasi daripada hanya membaca saja Bapak Ibu. Jadi otomatis B lebih bagus. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam kelompok bagus. Mendiskusikan dengan guru, membuat peta konsep, dan mengumpulkan pekerjaan. Harusnya urutannya adalah yang terbaik itu adalah opsi B. Dia dikasih contoh dulu, baru mengidentifikasi, kemudian mendiskusikan dengan temannya. Jadi ini kurang mantap, tidak ada penguatan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Yang ingin pesan silahkan chat ya Bapak Ibu, soal-soalnya untuk persiapannya. Insya Allah tidak akan rugi kalau Bapak Ibu pesan. Guru ingin agar siswa mampu membedakan struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi dengan teks narasi. Urutan pembelajaran yang sebaiknya dilakukan agar siswa dapat belajar dengan optimal adalah: A. Menyimak penjelasan guru, mengidentifikasi teks deskripsi secara berpasangan, mendiskusikan hasil, dan melakukan refleksi bersama. B. Mengamati teks deskripsi, membandingkan dengan teks narasi, membuat peta konsep, dan mempresentasikan di depan kelas. C. Mencermati contoh teks deskripsi, membandingkan struktur teks deskripsi dan narasi secara berkelompok, mengerjakan LKPD, dan menerima penguatan dari guru. D. Membaca materi teks deskripsi, mengidentifikasi unsur kebahasaan, membandingkan dengan teks lain, dan menyampaikan hasilnya di depan kelas. E. Menyimak penjelasan guru, menulis teks deskripsi secara berpasangan, membuat peta konsep, dan menerima koreksi dari guru. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C.
Dalam proses pembelajaran ini, urutan yang melibatkan pengerjaan LKPD, mencermati contoh, dan membandingkan struktur tes secara berkelompok adalah yang paling efektif. LKPD mengarahkan peserta didik pada tujuan pembelajaran, dan kegiatan membandingkan teks dalam kelompok memungkinkan pembelajaran lebih kolaboratif. Ingat, selalu dalam kelompok itu ditekankan pembelajaran kolaboratif. Guru memberikan penguatan di akhir untuk memastikan pemahaman yang benar ya. Untuk opsi-opsinya kita lihat satu persatu. Menyimak penjelasan guru sudah saya bilang tidak usah terlalu banyak menjelaskan ya. Jangan memilih opsi yang terlalu banyak menjelaskan Bapak Ibu. Kemudian mengidentifikasi tes deskripsi secara berpasangan. Nah, ini kan tujuannya adalah tes deskripsi dan teks narasi. Bukan hanya tes deskripsi saja, otomatis ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Opsi B, mengamati tes deskripsi, membandingkan dengan teks narasi, membuat peta konsep, dan mempresentasikan di depan kelas. Ini kurangnya tidak adanya penguatan ya Bapak Ibu. Jadi jawaban opsi B lah opsi C lah yang terbaik. Kemudian di opsi D, membaca materi tes deskripsi, mengidentifikasi unsur kebahasaan, membandingkan dengan teks lain, dan menyampaikan hasilnya di depan kelas. Ini juga tidak ada penguatan. Ini juga di sini teks lain ya. Padahal di sini di tujuan pembelajarannya adalah teks narasi yang diinginkan. Jadi keluar dari TP ini tujuan pembelajaran. Opsi E, menyimak penjelasan guru, menulis tes deskripsi secara berpasangan, membuat peta konsep, dan menerima koreksi dari guru. Ini lagi-lagi gurunya banyak menjelaskan, harusnya dikasih contoh saja seperti opsi C. Kemudian langsung disuruh menulis juga, harusnya yang ditulis juga hanya tes deskripsi. Bagaimana membandingkan tes deskripsi dengan teks narasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah disesuaikan dengan 39 kisi-kisi. Silahkan dipesan Bapak Ibu. Untuk mengajarkan analisis unsur kebahasaan teks prosedur, guru menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Urutan pembelajaran yang tepat agar siswa dapat menguasai materi dengan baik adalah A. Mengamati teks prosedur, menuliskan langkah-langkah analisis, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam kelompok dan menyusun laporan. B. Menerima penjelasan dari guru, membaca contoh teks prosedur, mendiskusikan unsur kebahasaan dan membuat laporan secara individu. C. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks prosedur secara mandiri, membuat peta konsep, mendiskusikan hasil analisis, dan menerima penguatan dari guru. D. Membuat kelompok kerja, mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks yang dibagikan oleh guru, menyusun laporan proyek, dan mempresentasikan di depan kelas. E. Mencermati teks prosedur, membuat peta konsep dalam kelompok, menyusun laporan, dan mengumpulkan kepada guru. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D. Opsi D adalah urutan yang tepat untuk model pembelajaran berbasis proyek. Ingat, berbasis proyek itu berarti ada sesuatu yang dihasilkan. Karena dimulai dengan kerja kelompok untuk menganalisis, kemudian mendorong kolaborasi. Ingat ya, sangat ditekankan kolaborasi. Setelah itu penyusunan laporan proyek, menguatkan pemahaman, dan melatih kemampuan menyusun hasil analisis secara sistematis. Presentasi depan kelas membantu siswa belajar dari teman lain dan mengonfirmasi pemahaman. Coba kita lihat opsi-opsi yang lainnya. Opsi A, mengamati teks prosedur, menuliskan langkah-langkah analisis, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam kelompok, dan menyusun laporan. Ini sebenarnya agak bagus juga Bapak Ibu. Dia sudah mengamati teks prosedur,
menulis langkah-langkah analisis, menuliskan langkah-langkah analisisnya, mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam kelompok dan menyusun laporan. Nanti kita bandingkan dengan opsi D ya. Opsi B, menerima penjelasan guru. Ingat, kalau ada kata begini, kita tidak usah pilih ya, kita skip saja. Opsi C, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks prosedur secara mandiri. Nah, ini juga yang ada opsi secara mandiri, secara individual. Kita skip saja ya, tidak usah kita pilih. Nah, ini membuat kelompok kerja. Kemudian mengidentifikasi unsur kebahasaan teks yang dibagikan oleh guru. Kemudian menyusun laporan proyek dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke. Nah, inilah yang terbaik ya, opsi D ini. Mencermati teks prosedur, membuat peta konsep dalam kelompok, menyusun laporan, dan mengumpulkannya kepada guru. Opsi A dan opsi E itu sebenarnya cenderung sama Bapak Ibu. Kekurangannya adalah tidak adanya persentase di akhir, persentase hasil proyek yang mereka kerjakan. Ingat, kalau pembelajaran berbasis proyek berarti ada sesuatu yang dihasilkan, dan idealnya adalah mereka setelah membuat proyek itu ada presentase. Paham ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like-nya. Pembelajaran yang berlandaskan prinsip kontekstual harusnya memberikan pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Contoh pembelajaran yang sesuai dengan prinsip ini adalah peserta didik A. diminta untuk mencatat berita terkini dari televisi dan menyampaikan hasilnya di kelas. B. melakukan kunjungan ke museum untuk mengamati peninggalan sejarah setempat dan membuat laporan. C. menonton film dokumenter tentang kebudayaan asing lalu mendiskusikan perbedaan dengan budaya lokal. D. Peserta didik diminta membuat poster tentang tokoh nasional yang mereka kagumi dan mempresentasikannya. E. membaca buku cerita daerah lain di Indonesia, kemudian membandingkan dengan cerita daerah mereka sendiri. Nah, silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Kira-kira di sini yang opsi menerapkan prinsip pembelajaran kontekstual itu di mana? Ini semua sudah ada di kisi-kisi ya. Tidak keluar dari kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi enak belajarnya. Insya Allah seperti pengalaman di tahap 1, soal saya alhamdulillah tembus semua ya. Karena kita tidak keluar dari kisi-kisi yang sudah ditentukan oleh Permempan. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Pembahasan jawaban B paling sesuai dengan prinsip kontekstual ya. Karena melibatkan peserta didik secara langsung dalam mengamati dan memahami sejarah setempat yang berada di sekitar mereka. Hal ini membuat pembelajaran lebih nyata dan terkait dengan kehidupan peserta didik, meningkatkan makna dan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Coba kita lihat opsi-opsinya. Opsi A diminta untuk mencatat berita terkini dari televisi dan menyampaikan hasilnya di kelas. Itu kurang kontekstual ya. Melakukan kunjungan ke museum. Nah, ini dia bisa langsung merasakan ya. Dan mengamati peninggalan sejarah setempat dan membuat laporan. Nah, ini mereka bisa langsung merasakan langsung. Jadi pembelajaran kontekstual itu siswa bisa merasakan langsung pembelajaran itu. Menonton film dokumenter tentang kebudayaan asing, sudah dokumenter, ini tentang kebudayaan asing lagi. Kemudian mendiskusikan perbedaan dengan budaya lokal. Budaya lokal mereka tidak bisa ini kurang kontekstual. Di sini sebenarnya pengecoh ya, adanya kata budaya lokal ini. Tapi di sini itu bukanlah pembelajaran kontekstual. Ini hanya pengecoh.
Diminta untuk membuat poster tentang tokoh nasional yang mereka kagumi dan mempresentasikannya. Tokoh nasional itu tidak kontekstual ya. Tidak dirasakan langsung oleh siswa. Kemudian membaca buku cerita daerah lain di Indonesia, kemudian membandingkan dengan cerita daerah mereka sendiri. Nah, ini juga kurang kontekstual ya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pendidik mengajak peserta didik untuk membuat teks narasi tentang pengalaman pribadi. Manakah rancangan pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? A. Membahas unsur teks narasi, mencermati contoh teks, merencanakan penulisan, berbagi pengalaman, dan menyusun teks. B. Menjelaskan teks narasi, menuju lokasi, mencermati contoh teks, mengumpulkan pengalaman, dan menyusun teks narasi. C. Menjelaskan teks narasi, mencermati contoh teks, mendiskusikan pengalaman, menyusun teks, dan memperbaiki teks. D. Mencermati contoh teks narasi, merencanakan penulisan, mendiskusikan pengalaman, menyusun teks narasi, dan berbagai hasil. E. Membahas teks narasi, mengamati contoh teks, merencanakan penulisan, menulis pengalaman, dan berbagi hasil. Nah, ini hot sekali ya Bapak Ibu. Sangat susah menentukan jawaban terbaiknya. Mudah-mudahan nanti saat ujian tidak menemukan soal yang seperti ini ya. Baik, kita langsung lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi A ya. Karena dalam pembelajaran teks narasi, peserta didik terlebih dahulu membahas unsur-unsur teks narasi dan mencermati contoh teks narasi yang ada. Setelah itu, mereka merencanakan penulisan dengan berbagai pengalaman pribadi dan kemudian menyusun teks narasi berdasarkan pengalaman tersebut. Urutan ini membuat peserta didik dapat mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi secara efektif. Nah, di sini kan pendidik mengajak peserta didik untuk membuat teks narasi tentang pengalaman pribadi mereka. Nah, opsi A lah yang memiliki poin terbaik. Jadi teks narasi itu yang pertama adalah membahas dulu unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks narasi. Kemudian setelah itu kita kasih contoh. Setelah itu kita suruh mereka menulis. Kemudian yang ditulis itu adalah pengalaman pribadi mereka. Dan setelah itu mereka menyusun teks. Kalau opsi B menjelaskan teks narasi menuju lokasi, ya ini kan berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Kalau menuju lokasi mau kemana ya? Jadi kurang tepat. Kalau kita tidak paham, jadi harus dikasih sesuai dengan soal ya. Kalau kita tidak perhatikan soal, kita bingung nanti. Menjelaskan teks narasi, mencermati teks narasi. Mencermati, nah ini sudah saya bilang, jangan terlalu banyak menjelaskan. Kalau ada kata menjelaskan, kita coret saja. Ini juga menjelaskan ya. Kemudian mendiskusikan pengalaman, menyusun teks, dan memperbaiki teks. Kemudian mencermati contoh teks narasi, merencanakan penulisan, kemudian mendiskusikan pengalaman, menyusun teks narasi, dan berbagi hasil. Nah, ini lebih bagus opsi A ya. Karena dia membahas dulu secara bersama-sama, kemudian baru ke contoh. Kalau ini dia langsung mencermati terus narasi saja ya. Nah, cuman ada berbagi hasilnya di sini. Yang diinginkan kan adalah guru mengajak peserta didik membuat teks narasi. Nah, yang opsi E membahas teks narasi, mengamati contoh teks, merencanakan penulisan, kemudian menulis pengalaman, dan berbagi
hasil. Nah, ini ada juga berbagi hasil ya. Ini opsi E sebenarnya bagus ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu guru tentukan ya. Apakah jawaban saya ini opsi B, opsi A, jawaban terbaik, atau malah opsi E. Ini sengaja saya kasih Bapak Ibu guru untuk berkomentar ya. Silakan berkomentar Bapak Ibu. Kira-kira yang mana yang paling tepat untuk kasus yang di atas ini. Apakah membahas unsur teks narasi, kemudian mengamati contoh teks, merencanakan penulisan, kemudian menulis, berbagi pengalaman, dan menyusun teks. Atau membahas teks narasi, mengamati contoh teks, merencanakan penulisan, menulis pengalaman, dan berbagi hasil. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau saya opsi A ya, tetap di opsi A. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Tolong berkomentar ya. Saya ingin Bapak Ibu guru berkomentar. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pendidik ingin peserta didik menulis teks eksposisi yang menjelaskan topik tertentu, seperti pentingnya menjaga lingkungan. Rancangan pembelajaran yang tepat adalah A. Menjelaskan teks eksposisi, memberi contoh, menentukan topik, mengembangkan gagasan, dan menulis teks eksposisi. B. Mencermati contoh teks eksposisi, menentukan topik, menganalisis struktur teks, dan menulis teks eksposisi. C. Menjelaskan struktur teks eksposisi, memberi contoh, mendiskusikan gagasan, dan menyusun teks eksposisi. D. Membahas topik, menjelaskan teks eksposisi, memberi contoh, dan menulis teks eksposisi. E. Menjelaskan teks eksposisi, mencari topik, mengembangkan gagasan, dan menulis teks eksposisi. Exposition text kalau dalam bahasa Inggris. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi C. Karena untuk menulis teks eksposisi, pendidik perlu menjelaskan struktur teks eksposisi dan memberi contoh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, peserta didik dapat mendiskusikan gagasan yang relevan dengan topik tertentu, seperti menjaga lingkungan, dan kemudian menyusun teks eksposisi berdasarkan pemahaman mereka terhadap struktur dan gagasan tersebut. Proses ini membuat pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terarah. Coba kita lihat opsi-opsinya. Menjelaskan teks eksposisi, memberi contoh, menentukan topik, mengembangkan gagasan, dan menulis teks eksposisi. Kurang bagus ya. Kalau ada membahas secara umum, itu kurang bagus. Bedanya di opsi C, di sini dia hanya menjelaskan strukturnya saja, tidak banyak tentang eksposisi itu sendiri ya. Kemudian dia memberi contoh, mendiskusikan gagasan, kemudian menyusun, setelah itu langsung menyusun teks eksposisi. Opsi B, mencermati contoh teks eksposisi, kemudian menentukan topik, menganalisis struktur teks, dan menulis teks eksposisi. Ya, di sini dia hanya mencermati, kemudian langsung menentukan topik. Urutannya kurang bagus ya. Harusnya dijelaskan dulu strukturnya, baru dikasih contoh, kemudian kita mendiskusikan gagasan, kemudian menyusun teks eksposisinya. Kalau opsi D, membahas topik, menjelaskan teks eksposisi, memberi contoh, dan menulis teks eksposisi. Dia langsung membahas, menjelaskan teks eksposisi, memberi contoh, kemudian menulis. Ini double ya, membahas, menjelaskan. Harusnya membahas topik saja baru memberikan contoh ya.
Opsi E, menjelaskan teks eksposisi, mencari topik, mengembangkan gagasan, dan menulis teks eksposisi. Kekurangannya dia tidak ada contohnya di sini ya Bapak. Seperti itu. Semoga difahami ya Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia pasti tangkap ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Pembelajaran yang mengintegrasikan konteks lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik lebih mudah memahami materi ajar. Manakah contoh penerapan pembelajaran kontekstual yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia? A. Peserta didik diberi tugas membaca cerita pendek dari buku-buku yang terbit tahun ini. B. Peserta didik diminta menulis cerita berdasarkan tema-tema yang sedang viral di media sosial. C. Peserta didik mengamati berbagai bentuk teks yang ditemukan di lingkungan sekitar, seperti poster dan iklan. D. Pendidik menghadirkan teks dari berbagai daerah yang tidak relevan dengan lingkungan peserta didik. Dan E. Peserta didik diberi contoh teks dari luar negeri yang tidak mengenal budaya Indonesia. Nah, ini mengaitkan antara pembelajaran bahasa Indonesia, mengintegrasikan ya, di kisi-kisi ada Bapak Ibu. Mengintegrasikan konteks lokal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian, ini komplikasi soalnya. Dia juga meminta bagaimana supaya pembelajaran itu kontekstual. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah peserta didik mengamati berbagai bentuk teks yang ditemukan di lingkungan sekitar seperti poster dan iklan. Ini mereka langsung berhadapan langsung dengan teks poster dan iklan ini di lingkungan sekitar mereka ya. Pembelajaran kontekstual berfokus pada keterkaitan materi dengan kehidupan nyata dan lingkungan peserta didik. Pilihan C memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dari sumber yang ada di sekitar mereka, seperti poster atau iklan yang sering mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat materi lebih relevan dan mudah dipahami. Pilihan A, B, dan E, A, B, D, dan E kurang mencerminkan pembelajaran kontekstual, tidak menghubungkan dengan lingkungan peserta didik. Kalau opsi A, peserta didik diberi tugas membaca cerita pendek, ini tidak berhubungan dengan lingkungan. Peserta didik ini juga yang viral di media sosial, tidak berhubungan dengan lingkungan mereka. Ini peserta didik menghadirkan teks dari berbagai daerah yang tidak relevan ya, dengan lingkungan peserta didik. Ini apalagi dari luar negeri ya, Bapak Ibu. Jadi ini tergolong soal yang sedang ya, tidak susah dan tidak juga sulit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran kontekstual, mata pelajaran disesuaikan dengan kehidupan nyata peserta didik. Pilihlah contoh pembelajaran kontekstual yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A. Pendidik memberikan teks tentang sejarah sastra lama Indonesia untuk dibaca dan dianalisis. B. Peserta didik diminta menulis puisi dengan tema yang relevan dengan situasi atau kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. C. Pendidik memilih teks dari jurnal internasional yang berkaitan dengan budaya asing. D. Peserta didik diajak membaca teks berisi cerita fiksi yang tidak terkait dengan budaya Indonesia. E. Pendidik mengajarkan grammar bahasa Indonesia tanpa menghubungkannya dengan situasi sehari-hari. Silahkan dijawab dulu Bapak. Baik, jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. Peserta didik diminta untuk menulis puisi dengan tema yang relevan dengan situasi atau kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Pembelajaran kontekstual bertujuan agar peserta didik dapat menghubungkan pembelajaran dengan situasi kondisi yang ada di sekitarnya.
Pilihan B merupakan penerapan yang tepat karena mengharuskan peserta didik untuk menciptakan puisi yang relevan dengan peristiwa yang sedang berlangsung di masyarakat, yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pilihan lainnya tidak memperhatikan relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Jadi tidak perlu saya lihat lagi ya satu persatu Bapak Ibu, sudah di soal sebelumnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi teks deskripsi, pendidik menerapkan pembelajaran kontekstual. Manakah yang menjadi contoh penerapan pembelajaran kontekstual yang tepat dalam hal ini? A. Pendidik memberikan tugas membaca teks deskripsi tentang tempat wisata dari luar negeri. B. Peserta didik diberi tugas menulis teks deskripsi tentang rumah atau lingkungan mereka sendiri. C. Peserta didik diberi tugas membaca teks deskripsi tentang alam yang tidak dikenal. D. Pendidik memberi teks deskripsi yang sangat sulit dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan E. Peserta didik diminta untuk membaca teks deskripsi yang penuh dengan istilah asing. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Saya yakin dari beberapa soal sebelumnya Bapak Ibu guru bisa langsung mengunci jawabannya. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B. Peserta didik diberi tugas menulis teks deskripsi tentang rumah atau lingkungan mereka sendiri. Jadi kalau kontekstual itu terkait dengan lingkungan belajar siswa atau lingkungan rumah siswa, kemudian tempat tinggal siswa itu terkait dengan kontekstual ya. Atau mereka langsung merasakan pembelajaran itu termasuk pembelajaran kontekstual bermakna ya. Pembelajaran kontekstual mengutamakan hubungan antara materi ajar dan kehidupan nyata peserta didik. Ya, pilihan B merupakan contoh yang tepat karena meminta peserta didik untuk mendeskripsikan sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka, yaitu rumah atau lingkungan sekitar. Hal ini membuat pelajaran lebih relevan, bermakna ya. Pilihan A, C, dan E tidak mencerminkan pembelajaran kontekstual karena menghubungkan materi dengan pengalaman atau lingkungan peserta didik. Ini termasuk soal yang mudah menurut saya Bapak Ibu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa membantu Bapak Ibu guru lulus nanti. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin pesan soalnya, semua mapel ada ya. Silahkan chat nomor saya. Persiapkan diri dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.